Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu Bapa di pagi hari ini, kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga pagi hari ini kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk dengar firman-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan, kami tidak akan tersesat. Kami percaya firman Allah adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Firman Allah adalah kebenaran Allah yang akan memerdekakan kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami agar supaya saat kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh memahami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau dengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya baca dari kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-31, kemudian kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, ya. Keluaran 31 ayat 1 sampai ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Puji Tuhan, ya. Itulah firman Allah pada pagi hari ini yang akan menjadi renungan kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Saudara, firman Allah ini disampaikan Tuhan kepada Musa agar supaya Musa diperintahkan setelah mereka keluar meninggalkan Mesir, mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Musa diperintahkan agar supaya membuat kemah sembayang atau kemah suci atau tabernakel, ya, yang saudara-saudara yang menjadi sarana di mana umat Allah melakukan sembayang, umat Allah melakukan doa, dan ini merupakan sarana di mana umat Allah bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan lewat kemah suci, kemah pertemuan atau tabernakel, ya. Nah, saudara-saudara, firman Allah katakan tadi, Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara, pekerjaan membuat kemah pertemuan, kemah suci, kemah sembayang, di mana sarana tempat Allah menjumpai umatnya, itu bukanlah pekerjaan sembarangan.
itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Saudara, mungkin orang lain pun bisa melakukan, bisa membuat kemah, bisa membuat tenda, bisa membangun. Tetapi untuk kemah sembahyang ini, saudara-saudara, ini sangat luar biasa sekali, ya. Sangat luar biasa sekali. Tidak sembarangan. Sebab saudara-saudara, kalau kita baca dalam pasal yang lain, ayat yang lain, ya, pembuatan kemah sembahyang ini semua dari Tuhan. Artinya bahan-bahannya, materialnya itu ditentukan oleh Tuhan. Kemudian ukuran-ukurannya juga ditentukan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, termasuk orang-orang yang akan mengerjakannya ditentukan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dari antara 12 suku bangsa Israel, ada satu suku yang namanya suku Yehuda. Disitulah Allah memilih seorang yang bernama Besaleel. Kemudian Besaleel ini dibantu oleh seorang yang bernama Aholiab. Dan ini saudara-saudara, dari suku Yehuda hanya juga Besaleel dan Aholiab yang terpilih. Jadi betapa selektifnya Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat pekerjaan pembangunan kemah sembahyang, kemah suci itu bukan main-main. Karena apa, saudara? Kalau salah, tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, tidak sesuai dengan memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Allah, saudara, mungkin pembangunan itu bisa terjadi, bisa terwujud. Tetapi saudara, ketika ada sesuatu yang salah, maka Allah tidak akan pernah hadir di tempat itu. Allah tidak akan pernah menjumpai umatnya di tempat itu. Allah tidak akan pernah datang. Sebab itu Musa diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan ini, tetapi semua sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Dan saudara, ya, ini bukan hanya terjadi berlaku pada zaman Musa atau dalam perjanjian lama. Kalau kita berbicara pekerjaan Tuhan, pelayanan, itu saudara-saudara dari zaman Musa, zaman nabi-nabi sampai zaman sekarang, itu Allah tidak pernah berubah dalam hal prinsip. Dalam prinsip kekudusan, dalam prinsip kesucian, dalam prinsip kehati-hatian, Allah tidak pernah berubah. Ya, Allah tidak pernah berubah. Ada beberapa contoh di dalam firman Allah yang bisa saya angkat pada pagi hari ini. Contohnya saudara-saudara, seperti di dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Apa kata Rasul Paulus? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara-saudara, jadi Tuhan menyuruh Musa membangun kemah suci untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang menentukan semua, mulai dari material, ya, yang akan digunakan, ukurannya, sampai tukang yang mengerjakannya. Saudara, Paulus juga katakan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan yang ada di Korintus, aku seorang
yang dianugerahkan, yang dipilih oleh Tuhan, ya, yang mendapat karunia, yang dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ahli dan cakap. Paulus, dia bukan hamba Tuhan yang sembarangan. Jadi untuk melayani pekerjaan Tuhan tidak asal jadi. Harus memiliki kualifikasi, harus memiliki kecakapan, harus memiliki keahlian. Sebelum Tuhan menyuruh murid-murid pergi memberitakan Injil, Tuhan Yesus katakan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus dilengkapi dulu. Kamu harus dipenuhi dulu. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dan murid-murid taat kepada perintah Tuhan. Dengan tekun, dengan sabar mereka menanti. Ya, selama 10 hari mereka berdoa di kamar loteng Yerusalem. Dan akhirnya Roh Kudus turun dan mereka dilengkapi. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia katakan, apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mereka harus dilengkapi dulu. Demikian yang Tuhan katakan kepada Musa, Bezalel telah kupilih dan aku sudah urapi dia, aku sudah lengkapi dia, aku sudah berikan segala sesuatu, keahlian, kecakapan. Paulus katakan dia juga adalah seorang tukang bangunan yang mendapatkan kasih karunia Allah yang cakap, ahli. Ya, haleluya. Jadi melayani Tuhan tidak hanya modal semangat. Banyak sekarang saudara-saudara modalnya modal semangat. Modal bisa baca Alkitab. Ya, modal bisa bicara. Sehingga terjadi penyesatan-penyesatan di berbagai aspek. Ya. Karena hanya modal semangat. Modal kemampuan bicara, baca Alkitab. Ngaku sudah baca Alkitab sekian kali, itu seolah-olah sudah modal. Saudara, pelayanan pekerjaan Tuhan tidak demikian. Satu lagi contoh saudara-saudara, ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ini akan terjadi pada waktu umat Tuhan bertambah, sehingga ada pelayanan yang terabaikan oleh rasul-rasul, yaitu pelayanan diakonia. Maka dia katakan, pilihlah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, pilihlah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus dan terkenal baik, supaya kami akan mengangkat mereka, melantik mereka, mendoakan mereka. Jadi melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan tidak asal jadi, tidak asal bisa, tidak asal merasa mampu. Tapi ada kriteria, ada syarat. 1, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, punya kecakapan, punya kemampuan, bukan asal bicara, asal ngomong. Banyak orang tersesat karena mendengarkan orang yang bicara berkoar-koar tapi tidak punya dasar teologis. Haleluya, Tuhan menolong kita semua supaya kita lebih berhati-hati hari-hari ini, karena penyesatan terjadi di mana-mana. Roh Kudus menolong kita biar kita berusaha mempersiapkan diri setiap kali pelayanan. Terpuji Tuhan, selamat pagi, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan dan lengkapi kami supaya kami menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang berkualitas, yang berkenan, yang dapat memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami melangkah dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati.